Miss. Iya, oh iya. Berarti sekarang nomor 4. Judul yang tepat untuk teks ini. Mungkin sudah lupa ya. Baik, silakan dibaca dulu. Nanti saya tunjuk. Diulang. Oke, pada yang ke 6 diulang. Terapi panas telapak tangan. Lanjut. Anggota. Bagas. Oke, Bagas, judul manakah yang tepat untuk artikel ini? Bismillahnya ya, bismillahnya yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Mas, belum selesai baca. Oke, Bir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naswa kameranya kenapa? Jumpa litan. Anzalna ya. Dengarnya ya, perhatikan ya. Anzalna. Gas. Diulang versi yang kedua. Ayat yang kedua. Yang kan Mas? Oke. Yang E, pengobatan dengan terapi panas telapak tangan. Kenapa? Kenapa milih E? Ada beberapa katanya yang ada di paragraf. Ya. Pada tasbih ya. Oh, judul itu berarti harus tercermin dari hampir ya, hampir keseluruhan teks atau hampir keseluruhan isi teks. Pengobatan dengan terapi panas telapak tangan. Iya. Caranya adalah di sini juga disebutkan ya tentang cara-caranya. Gitu. Kemudian bagaimana eh, apakah itu bisa dilaksanakan oleh semua orang atau tidak? Itu juga ada di sini. Sekarang kita ganti teks ke nomor 5. Untuk teks nomor 5 sampai nomor 8. Pikiran utama kalimat terakhir. Pikiran utama berarti ide ya. Paragraf terakhir kali ya. Renata. Kalau ada tasbih ya, kalau ada tasbih itu dinaikkan ini ya. Cara membacanya dinaikkan. Tadi kan nyata gitu ya buatnya. Baru, nah seperti itu. Tapi dinaikkan. Waru, ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ya. Ya, Miss. Ya, jawaban kamu apa?
Oke. Jika tuh, nah ini jangan dijeda ya. Pikiran utama paragraf terakhir kutipan di atas adalah hasil pembangunan dapat ditingkatkan. Ya, cepat. Pendek dan cepat. Buktinya coba. Ikan waru fiha. Ayo. Itu kan jelas enggak ya, karena kalimatnya juga enggak jelas. Maknanya belum ada. Kulli amr. Yang B juga dapat didayagunakan serta dioptimalkan. Dapat didayagunakan serta dioptimalkan. Oke, kita ini ya. Ini ya, kalimat terakhir. Latihan lagi, nanti. Intinya gini, kalau misalkan kalimat ini dimampatkan, maka maknanya akan nampak, akan tetap sama gitu loh. Kalau yang A itu kan hanya potongan-potongan saja, sama halnya dengan yang B ya. Yang C juga gitu, dapat didayagunakan serta dioptimalkan. Apa di sini yang didayagunakan dan dioptimalkan ini belum ada, masih belum jelas apa atau siapanya gitu loh, masih belum jelas kan. D, hasil pembangunan yang telah dicapai. Hasil pembangunan dapat ditingkatkan. Yang D itu sebenarnya sudah bisa mengandung makna, tapi apakah maknanya sesuai dengan kalimat yang ini atau tidak? Hasil pembangunan telah tercapai misalkan, itu semakin jelas maknanya. Tapi apakah yang D itu sesuai dengan ini, dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, partisipasi dan peranannya dapat didayagunakan serta dioptimalkan dalam daerah pembangunan. Bukan mustahil, hasil pembangunan yang dicapai pada saat ini masih dapat ditingkatkan lagi. Nah, kalau di sini kan sudah jelas apa yang bisa ditingkatkan. Hasil pembangunan, berarti sudah jelas gitu loh, ada subjek, ada predikat. Subjeknya apa, atau kata bendanya apa, hal yang dibicarakan apa, hasil pembangunan. Kemudian lakuannya apa, dapat ditingkatkan gitu. Sekarang nomor 6, akhirannya pada kata peranannya yang terdapat di kalimat terakhir. Ini ya, ini. Restu. Maknanya apa sihnya itu? Silakan diaktifkan mikrofonnya ya. Nya merujuk pada apa? Penduduk wanita, Miss. Penduduk wanita, Miss. Penduduk wanita. Ya, masih pada kalimat sebelumnya ya. Ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari separuh itu merupakan wanita. Nah, dengan jumlah yang lebih banyak, ini, yaitu lebih dari separuh ini, berarti partisipasi dan peranan wanita itu dapat didayagunakan. Oke. Nomor 7. Mana pernyataan ini yang betul gitu ya? Farhat. Bentar.
Kalau menurut saya 1 dan 3, Miss. 1 dan 3. Iya. Banyaknya penduduk memengaruhi besar kecilnya pemanfaatan penduduk untuk pembangunan. Itu ada di paragraf keberapa? Paragraf pertama. Pertama. Iya. Iya. Kemudian yang 2 salah. Penduduk merupakan aset yang dapat dimanfaatkan. Kalau menurut saya salah karena nggak ada di kalimat pertama, di teks pertama, di paragraf pertama. Yang keempat juga begitu, Miss. Kalau menurut saya salah karena nggak ada di paragraf pertamanya. Makna itu bisa makna implisit ya, tidak harus yang eksplisit. Ini kan ya. Jumlah penduduk dalam suatu negara merupakan salah satu potensi dasar yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Apakah itu berarti penduduk merupakan aset yang dapat dimanfaatkan? Oh iya, Miss. Atau tidak? Iya. Tuh, kamu jangan pasrah. Kamu pakai baju bebas lah, Farhat? Enggak, Miss. Enggak. Kelihatan kayak oren-oren gitu. Jadi kalau misalkan kalimat seperti ini, berarti kan penduduknya itu merupakan aset. Jangan dilihat hal yang positif, hal yang negatif ya. Aset itu memanfaatkan sebagai aset itu tidak berkonotasi yang negatif loh ya. Itu kan jumlah penduduk itu kan adalah hal yang dimiliki oleh suatu negara, gitu. Dan jumlah penduduk yang banyak ini adalah potensi, gitu loh. Berarti kan bisa kita manfaatkan, bisa kita kembangkan sebagai aset. Dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya, akan kita gunakan untuk apa? Akan kita arahkan energinya kemana? Nah, itu implisitnya seperti itu. Bentuk pemanfaatannya begitu. Kalau yang nomor 3, selain penduduk, ada kekuatan-kekuatan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Kenapa ini betul tadi, Farhat? Karena saya baca di teksnya seperti itu, Miss. Dari yang mana tadi ya? Dari potensi tersebut tuh, Miss. Jadi saya bukti coba. Selain penduduk, ada kekuatan-kekuatan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Kamu jangan penduduknya ya. Farhat ini ya. Begitu saya kasih pandangan yang lain, kamu langsung oh iya enggak. Laki-laki harus punya ini loh, harus punya apa namanya? Harus punya pendapat ya. Harus punya pendapat yang jelas. Enggak orang lain bilang gini kamu, oh iya, orang bilang gitu kamu, oh iya, tapi kan pendapat kamu itu apa? Kamu harus bisa mempertahankan pendapatmu kalau itu memang itu betul gitu loh. Analisis dulu kalimatnya, jangan langsung. Tadi kan saya tanya kamu 2 kali jawab, ya saya lihat di teksnya seperti itu. Nah, beri saya buktinya apa? Buktinya apa, nak? Kamu baca deh kalimatnya. Baca nyaring. Oh, dibacakan bukan baca sendiri, Miss. Oh ya, bentar. Baca nyaring, iya. Yuk, 1, 2, 3. Bentar, Miss. Bentar. Kan cuma membaca. Ayo kamu bacakan biar teman-temanmu dengar. Oh, menurut saya yang kualitas penduduk nggak jadi deh, Miss. Itu kan sama aja kekuatan penduduknya, Miss ya. Nggak jadi, Miss. Ya saya salah, Miss. Yang lain juga sependapat dengan Farhat bahwa kalimat ketiga ini
anggap saja tidak sejalan lah ya dengan kalimat pertama di paragraf 1 itu. Coba saya tanya siapa ya? Firman Dika. Saya katanya selalu diikuti dengan alasan lo ya. Firman Dika, kamu setuju nggak sih dengan pendapatnya Farhat bahwa kalimat nomor 3 ini merupakan kesimpulan atau cerminan dari kalimat pertama ini? Tadi Farhat berubah pikiran, katanya nggak jadi. Kamu setuju dengan siapa? Dengan Farhat atau dengan yang memang betul kalimat 3 itu adalah cerminan atau kesimpulan dari kalimat pertama? Makanya tadi itu menyuruh Farhat itu membaca. Biar jelas, karena kalau kita membaca dalam hati, kan ya kayaknya bener gitu loh. Sama seperti kalau ngaji ya. Ngaji gitu kan baca dalam hati kayak lancar gitu kan. Tapi begitu diucapkan, oh iya ternyata ketemu salahnya di mana. Ketemu nggak jelasnya di mana gitu loh. Farhat, coba dibaca Ya, deh kalimat pertama. Bacakan, Nak. jumlah penduduk dalam suatu negara merupakan salah satu potensi dasar yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Oke. Oke, sih. Oke, sebentar, Firman Dika. Berarti apakah selain penduduk ada kekuatan-kekuatan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan? Hah? Ya, Iya. ada Miss, berarti Miss. Cuman penduduk Nggak ada. aja. Hmm, Iya. kita sih nggak setuju kayaknya nih ya. Ada Ekspresinya, Miss, kita sih ekspresinya kayak nggak setuju gitu loh. Iya, ada Miss, ada Miss. ada ya. Ada, Miss. Soalnya kan Mana? penduduk salah satu, berarti ada yang lain. Nah, itu dia. Betul, ada kata salah satu. Berarti ada yang lain dong gitu loh. Kecuali kalau misalkan jumlah penduduk dalam suatu negara merupakan potensi dasar yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, itu baru nomor 3 tidak bisa kita masukkan sebagai kesimpulan. Tapi kalau di sini dikatakan salah satu, berarti ada dong kekuatan-kekuatan lain yang bisa dimanfaatkan selain jumlah penduduk. Itu 1, 2, 3 ya. Nomor 4, pembangunan memerlukan modal yang besar. You see, Kalau menurut saya enggak, Miss. kenapa? Oh, ada suara orang motong-motong, orang nggak denger ya. Kalau menurut saya enggak, Miss. Oh, nggak bisa. Oke, betul ya. 1, 2, 3. Lanjut nomor 6. Nomor 8, nomor 7 ya. Sorry, nomor 7. Nomor 8, maaf. Berarti kan pernyataan berikut. Dari teks di atas dinyatakan bahwa kekuatan pembangunan dapat optimal apabila siapa ya yang mau jawab ya, Rakan? Ada 4 pernyataan. Iya, Miss. Manakah yang menunjukkan bahwa kekuatan pembangunan dapat optimal apabila titik-titik. 1, 2, 3 kayaknya, Miss. Tingkat kesehatan penduduk tinggi itu ada di paragraf keberapa? Di paragraf 1 yang tingginya tingkat kesehatan. Iya, jasmani dan rohani. Tingkat keterampilan dan daya nalar penduduk. Tingkat pendidikan dan keterampilan serta daya nalar penduduk negara tersebut. Oke. Yang 3, tingkat partisipasi penduduk tinggi. Akan menjadi optimal apabila penduduk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan. Berarti bisa ya. Yang 4, jumlah penduduk wanita yang lebih banyak dari pria dapat didaya gunakan. Iya, betul, Miss. Yang di paragraf 2.
Mm-mm. Bisa. Ini memang ada di paragraf kedua, tapi apakah poin nomor 4 ini bisa menjadi faktor ya, faktor kekuatan pembangunan, faktor pengoptimalan kekuatan pembangunan. Kira gimana? Fir, Maharani Elvira. Apakah ini menjadi faktor untuk mengoptimalkan? Tidak ya? Tidak. Itu hanya pendukung saja gitu ya. Tapi yang utama itu ya 3 ini. Tingkat kesehatan, jasmani, rohani, tingkat pendidikan, keterampilan, daya nalar, kemudian ini apa? Partisipasi dari masyarakat gitu. Nah, di bab kedua ini agak mengecoh, jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada laki-laki, dari separuh. Ini hanya sebagai penunjang saja, hanya sebagai pendukung saja untuk mengoptimalkan itu, bukan menjadi faktor terpenting. Tuh. Nah, maksudnya ini adalah bonusnya gitu loh. Kemudian dengan jumlah penduduk wanita yang banyak itu bisa kita arahkan untuk apa? Tuh. Ini jawabannya 1, 2, 3 ya. Lanjut nomor 9 sampai 12. Kita sampai jam 9.45 kan ya, masih lama ya. 15. Topik dari teks di atas adalah Yang emis. langsung ya yang udah dibaca. Ini siapa tadi jawab ya? Nazwa, Miss. Langsung. Topik gangguan mental organik akibat alkohol. Buktinya apa? Karena di situ spesifik, Miss. Dari paragraf 2 itu juga udah dibahas pemakaian miras dapat menimbulkan gangguan mental organik. Itu sampai bawah itu rincian dampak alkohol yang menimbulkan gangguan mental organik. Oke. Nomor 2 sudah disampaikan ya bahwa miras itu menimbulkan gangguan mental organik. Karena mengandung ini gitu kan. Terus mereka yang terkena GMO apa saja sih gejalanya gitu ya. Oke, sip, gangguan mental organik akibat alkohol. Nomor 10 yang tercantum di bawah ini dikemukakan dalam teks di atas kecuali. Tadi anggap saja ini adalah pernyataan ya yang tidak sesuai dengan teks ini. Ratuan error ya, Dea Aurelia. Yang D. Kita mulai dari yang A dulu ya. Ya. Yang A berarti sesuai ya dengan teks ya. Ada di paragraf keberapa, Nak? Yang 1, paragraf 1, kalimat 2. Alkohol termasuk zat aditif. Sip. Yang B, GMO timbul akibat reaksi langsung sel-sel pusat terhadap alkohol. Paragraf 2, kalimat 2. Oh, berarti ada dong. Oke. Kataku B tadi. Kamu ya B nggak sih tadi? D, Miss. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Berarti yang B itu salah apa benar? Benar, Miss. Benar. GMO timbul akibat reaksi langsung sel-sel saraf pusat terhadap alkohol.
GMO yaitu gangguan ini timbulnya disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Ini dibalik lo ya. Yuk kita cari yang lain dulu. Ini kita save dulu yang B karena agak mencurigakan. Sindrom putus alkohol menjadi suatu penderitaan yang C. Ada nggak di dalam teks? Ada Di paragraf terakhir. sindrom putus alkohol, rasa takut, pada mereka sering gemetar, jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, banyak berhalusinasi. Di sini tidak sebutkan ya bahwa itu adalah suatu penderitaan. Tapi kalau kita melihat orang yang jantungnya berdebar-debar, takut, gemetar, cemas, gelisah, murung, berhalusinasi itu adalah perasaan yang membuat orang itu menderita ya. Kan nggak mungkin orang gelisah itu nggak menderita, berhalusinasi, takut itu nggak menderita, nggak mungkin. Yang D, perubahan perilaku akibat miras antara lain berupa banyak mengkhayal. Yang D ini ada di dalam teks. Enggak ada. Perubahan perilaku akibat miras antara lain berupa banyak berkhayal. Ini kan ya. Perubahan psikologisnya berupa mudah tersinggung, berbicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi. Perubahan fisiknya, cara berjalan tidak mantap, muka merah, mata juling, gitu. Nah ini ada juga nih, pada mereka gemetar, jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, banyak berhalusinasi. Berhalusinasi dan berkhayal itu sama nggak sih, Rek? Sama, Miss. Iya, sama. Cuma ini disampaikan dengan kata yang berbeda saja ya, yang D itu. Yang D sesuai dengan teks. Yang E, yang terkena GMO biasanya menyukai tindakan kekerasan. Sesuai enggak ini dengan teks dia? Sesuai. Di paragraf keberapa? Yang ketiga. Kalimat pertama ya? Iya. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti mau berkelahi, melakukan tindakan kekerasan lainnya, gitu. Itu aja yang dicari. Mereka suka berkelahi, suka tindakan kekerasan. Nah, berarti yang mana? Yang saya tadi sampaikan mencurigakan itu ini kan ya. Timbulnya GMO disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Berarti ini sebenarnya yang bereaksi itu adalah sel-sel saraf pusatnya ya. Kalau di teks ini kan agak berbelok maknanya. GMO timbul akibat reaksi langsung sel-sel saraf pusat terhadap alkohol. Ini yang agak berbeda maknanya. Berarti jawabannya yang B. Reaksi langsung alkohol pada, jadi ketika ada alkohol itu sel-sel saraf pusatnya langsung bereaksi gitu. Yang B. Kita sekarang nomor 11 coba. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Itu ya nomor 11 ya. Pernyataan di bawah ini cocok dengan isi bacaan di atas, kecuali berarti kan pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Adelia. Yang C, Miss. Yang E? Yang E apa C? Yang C. C. Iya. Sindrom putus alkohol tidak berbahaya asalkan persediaan miras cukup. Iya, berbahaya bagi kantong penggunanya ya. Ya, nomor 12. Keinginan untuk menambah takaran dalam menikmati miras disebabkan apa ini?
Nabila Pranadita. B, Miss. B. Sifat aditif alkohol ya. Aditif. Adiksi, ketagihan, ketergantungan. Yuk lanjut. Sekarang kita ke BM. Aku nggak mau jalan. Loh. Loh. Kok cuma halaman ini aja? Kalian ada kan ya? Ini filenya nggak lengkap. Keliru nih filenya. Saya stop share aja. Belum selesai ini. Iya nggak sih? Udah. Sekarang ke TPS 8. Sebenarnya Januari. Ini tentang pohon tumbang ya. Masih ada waktu 8 menit. Kalian baca dulu teksnya. Pernyataan yang salah sesuai dengan teks. Lofi, pilihan yang A itu pernyataannya betul atau salah? Januari hingga pertengahan April 2019 di Jakarta terdata 108 pohon tumbang dan 62 pohon sempal. Kamu baca itu. Betul. Di paragraf berapa, Lofi? Di paragraf pertama. Kalau ini ya, kalau pertama ya. Betul. Ya B, terdapat 2 orang tewas dan 4 orang luka-luka yang menjadi korban. Ada Salsabila, Natsal, nyalakan dong mikrofonnya. Saya belum ngeprint yang modul ini. Apa? Saya belum ngeprint modul ini, jadi nggak tahu pertanyaannya. Oh iya, ini Yang nomor 1 ya. yang B sekarang yang tadi sudah dijawab Ovi. Betul pernyataannya. Sekarang yang B. Terdapat 2 orang tewas dan 4 orang luka-luka yang menjadi korban pohon tumbang atau sempal. Kita scroll ke teksnya ya. Iya. Oke. Benar. Benar. 2 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Paragraf keberapa, Dok? Itu paragraf pertama. Jadi kalimat kedua itu korban akibat pohon tumbang ataupun sempal adalah 2 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Benar diperjelas ya, yang tewas itu siapa saja gitu ya. Iya. Lanjut yang C. Paresta. Sudah ngeprint kan Paresta? Oke, yuk. Salah. Ternyata ini salah. Pada 3 April paragraf keberapa ini? Oh, ini ya? Ini ya 3 April ya? Di situ tulisannya seorang laki tewas tertimpa sempalan batu lapuk di Taman Marga Satwa Ragunan. Jakarta Selatan 3 April. 4 korban luka termasuk patah tulang. Iya dong. Oh iya, Miss, benar, Miss.
4 korban luka. Berarti kan kalimat keempat ini menambahkan, memperjelas kalimat pertama ini kan, menambahkan, memperjelas itu. Yang D, pohon tumbang di Jalan Dermagaraya merupakan pohon trembesi. Alfiona, Salah, Miss. yang betul? Yang betul pohon tumbang di Jalan Dermaga merupakan pohon di luar jalur hijau dan bukan lahan pemerintah daerah. Ini nama pohonnya bukan ya? Yang D itu. Paragraf keberapa sih, Dok? Yang benar itu yang paragraf ke-10, Miss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didominasi angsana dan trembesi. Keduanya mempunyai karakter kayu yang getas. Getas itu apa ya? Empuk mungkin ya. Pemerintah sudah melakukan penggantian selama beberapa tahun terakhir menjadi mahoni dan tabebuya yang punya karakter kayu lebih kuat dan dengan akar tunjang. Apakah yang menunjukkan Jalan Dermagaraya mana? Berarti ini yang salah, yang D itu nama pohonnya atau nama jalannya? Alfiona. Pohonnya, Miss. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ya. Kamu bisa lihat di atas ini perawatan pohon di Dermagaraya sebenarnya tidak mungkin sudah membahas ini kan. Coba kita lihat kali paragraf sebelumnya. Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Jauhar Arifin mengatakan, pohon tumbang di Jalan Dermagaraya merupakan pohon di luar jalur hijau dan bukan ini pohon angsana. Berarti namanya adalah pohon angsana. Jadi kayaknya kamu sudah menyebutkan ini, tapi kok buktinya ada di paragraf terakhir, paragraf 10. Betul ya, yang D yang salah ya. Satu nomor lagi. Sudah jam 9.45 ya. Udah, ada ya, Ra, ya. Kita sampai masih nomor 1. Catat ya, Pira. Baik anak-anak, saya akhiri bimbel hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.